Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukrulillah haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Halal bi halal. Masyumi. Hidup Masumi. Ada beberapa konsep, saya kasih 10 menit ya. Karena ada konsep yang menurut saya, demokrasi yang mana yang mau dipakai? David Hale saja punya 11 model demokrasi. Di dunia ini mungkin ada puluhan demokrasi. Demokrasi yang mana? Dan Anda semuanya di sini percaya demokrasi? Demokrasi adalah wajah politik dari ideologi liberalisme. Dalam konsep kita, karena saya bicara di Masyumi yang dulu ada, karena saya Muhammadiyah, biasanya kesini acaranya Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo yang menangis saat menandatangani 7 kata yang dicoret dan kemudian diganti dengan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Karena beliaulah sebetulnya konsep itu, makanya Soekarno tidak berani yang namanya menggantikan, sehingga akhirnya Hatta disuruh nggak bisa, semua disuruh Kasman Singoti Mejo yang disuruh ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo. Tanggal 8 Agustus 45 ada yang paling bahaya lagi, yaitu presiden adalah orang Indonesia asli, pribumi dan beragama Islam. Tapi beragama Islam dicoret lagi dalam konteks itu. Makanya pada saat menandatangani Ki Bagus Hadikusumo mengatakan perjuangan kita masih sangat panjang. Nah, ini penting. Kalau kita bicara konteks Indonesia, kita bicara tentang siapa pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore. 1-2 Hindu, tidak ada kerajaan Kristen di Indonesia. Kristen hadir dari kolonialisme, misunderstanding, 3G. Nah, ini konstruksi ini harus kita fahami. Hari ini kalau Islam, kalau umat Islam bicara partai Islam dan sebagainya, dikasih label teroris, fundamentalis, anti toleran. Bahkan saya waktu itu diundang oleh Bappenas, ya, diundang oleh Bappenas untuk reviewer provinsi-provinsi yang intoleran. Saya bilang, provinsi mana aja yang kalian teliti? Ini Bu. Oke. Menurut saya kesimpulan dari studi Anda, Bappenas, uang APBN, uang rakyat, tapi yang dikatakan adalah Jakarta itu paling tidak toleran karena 411, 212. NTT itu adalah provinsi yang paling toleran, padahal 93% Katolik, Protestan. Mau bicara apa? Tadi dikatakan BRIN, saya waktu itu diundang untuk jadi pemikiran di BRIN waktu itu tentang studi tentang political Islam, bukan political Islam. Waktu Ahok dan sebagainya, politik identitas. Saya katakan A, B, C, D, Z, apa itu politik identitas? Itu adalah kategori sosiologis, gender, etnik, kota, desa, ekonomi atas, ekonomi bawah, anak-anak muda, umur, agama masuk di dalam kategori sosiologis. Tapi habis itu saya tidak diundang dan ternyata hasilnya qadarullah saya dikirimi. Dan lagi-lagi karena Ahok kalah, karena political identitas, karena fundamentalis. Jadi ini label-label yang harus kita terima pada saat kita berjuang atas nama atau dengan nama yang namanya Islam. Tapi umat Islam tidak boleh lemah, tidak boleh takut, karena kita punya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama Anda bertakwa, selama Anda beriman, jangan lemah, jangan sedih,
Itu yang penting. Jangan menjadi perjuang partai Masyumi. Baru digituin aja udah lemah. Mana Tuhannya? Kan kayak gitu kan. Nah ini penting. Global politics hari ini, proyek demokrasi setelah the abolition of Turkey Osmani 3 Maret 1924, kemudian United Nation, kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian IMF, World Bank, dan seterusnya, kemudian proyek demokrasi pembangunan, dan kemudian 80-an political openness, third wave democratization, dan dilanjutkan dengan the clash of civilization, 9/11, terorisme, dan kemudian counter violence terrorism, deradikalisasi. Di sini siapa yang dapat proyek deradikalisasi? Itu proyek Islamofobia. Karena hanya diberikan kepada kelompok Islam. Be careful. Kalau Barat selalu mengatakan New World Order, tapi kenapa kalau Islam nggak boleh mengatakan pan-Islamism? Ya itu ada konsepnya. Kalau kita selalu mengatakan Partai Masyumi harus modern, apa sih modern? Anda tahu nggak? Modern nation state ala Thomas Hobbes itu adalah produknya itu citizens. Kemudian apa yang dilakukan untuk disciplinary state? Polisi sama penjara. Untuk apa itu? Surveillance. Makanya abang kita diawasi terus nih. Itu yang katanya modern. Nah, nanti kalau Anda mau bikin partai modern itu kayak apa? Yang kedua apa? Education. Kurikulum. Bagaimana negara itu yang namanya membuat kurikulum. Di tempat saya aja sekarang ini saya masih pusing setiap kali rapat karena kata-kata politik Islam, Islamnya hilang menjadi agama. Saya paling ngotot itu kalau udah kata Islam aja sudah nggak ada di UI. Yang ketiga apa? Sistem kesehatan. Di Prancis, di Scandinavian country, itu kalau ada anak keluarga Muslim tidak mau mengantarkan anaknya, tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah negara. Karena apa? Karena diajarkan LGBTQ, maka dia adalah pidana. Jadi mau demokrasi, model demokrasi negara mana yang akan kita contek di negeri ini? Nah, nanti saya ketemu demokrasinya model mana. Jadi ada sistem jahat dunia, negara dikapling-kapling atas nama human right, demokrasi, anti korupsi dan sebagainya. Itu mainan. Kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita nggak punya iman, iman kita kiwir-kiwir, itu persoalan. Orang Islam sendiri nggak ini. Makanya saya katakan beberapa kali kalau saya waktu itu bicara, Ibu Husnul jangan bawa-bawa agama ke politik. Kan kayak gitu kan? Siapa yang suka ngomong kayak gitu? Yang jelas bukan Masyumi. Saya katakan kalau Anda memisahkan agama dan politik, itu namanya Anda penganut khilafah Kristen Protestan. The separation between state and church. Itu konsepnya. Nggak percaya? Katolik gimana? Khilafah Katolik Vatikan. Kalau ada tetangga kita Katolik dibaptis, dia punya 2 warga negara. Warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Indonesia mengenal nggak double citizens? Nggak mengenal. Tapi bagi saudara kita yang Katolik, dia punya 2 warga negaraan. Tapi hari ini kalau kita bicara khilafah Islam, dimasukkan teroris, dimasukkan fundamentalis, dimasukkan itu. Gimana? Masyumi mau bikin apa? Anda mau bikin khilafah apa? Apa itu modern nation state? Sekuler. 1, kedaulatan rakyat. People sovereignty. Kalau Islamic democratic governance, God sovereignty. Kira-kira undang-undang lebih bagus mana? Dibikin oleh orang-orang DPR yang mau maju aja pakai the liberal Machiavellian election, fabricated election, pakai MK, pakai macam-macam kayak gitu supaya bisa jadi wakil presiden. Atau yang dibuat oleh sang pencipta di dalam konteks undang-undang.
pada saat the abolition of Turki Osmani, kemudian undang-undang dasar diganti dengan sekuler, perempuan tidak boleh pakai hijab, bahasa Arab tidak boleh dipakai, adzan pun harus pakai bahasa Turki. Itu adalah aliansi kolusi ini. Makanya salah satu tadi, oh Masyumi harus kolaborasi. Hati-hati, kolaborasi dengan siapa? PSI. Kenapa? Pada saat melakukan aliansi, kita bisa tetap enggak dengan pemikiran-pemikiran perspektif Islam kita, atau menjadi cuma sekedar yang namanya pragmatisme, yang tadi dikatakan power seeking, hanya untuk mendapatkan posisi. Sehingga Anda, oh iya kan Prabowo, lah Fufanya gimana? Be careful. Makanya saya dulu, sebetulnya saya disuruh ngomong pemilu, tapi saya udah males. Kenapa pemilu? Saya sudah sejak 2004 dulu waktu KPU kita memperkenalkan konsep pemilu halal. Saya nggak berani ngomong pemilu haram, saya bukan ahli fikih. Tapi kalau halal nggak apa-apa. Makanya saya bicara tentang the liberal Machiavellian election, fabricated election, an electoral coup d'etat. Itu persoalannya. Mau detail nanti yang kuliah aja. Ya, kalau yang cuma di sini sedikit lagi ya. Mau terus atau berhenti? Ya. Sumber kalau kita modern nation state sekuler, sumbernya apa? Akal. Makanya kan ada yang kawan saya selalu ngomong akal sehat, akal sehat. Tapi sudah sejak reformasi dulu setiap saya bicara, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun, kita keluarkan. Cuma saya nggak ngomong akal sehat. Cuma kau pakai nggak sih akalmu? Kata Al-Quran, kata Allah. Jadi akal dipakai nggak di Islam? Ya harus dipakai. Cuma jangan cuma sekedar akal. Karena ada firman Allah, ada Rasulullah. Makanya narasi-narasi ini tidak hanya berhenti pada mosi integralnya Natsir atau bagaimana yang namanya pembukaan Jakarta Charter yang kita sebut tadi sebagai, tadi abang ya bicara, mungkin itu sebagai piagam Madinah. Rousseau mengatakan sistem politik yang baik yang itu kita bisa terapkan adalah sistem pemerintahannya Muhammad, kalau kita tambahin Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah. Tapi Rousseau itu Katolik dari Barat, tidak mungkin yang namanya kemudian diangkat-angkat. Tapi kalau Anda baca tulisannya Rousseau ada di situ. Kalau John Locke mengatakan jangan serahkan kekuasaan kepada ateis, karena ateis itu tidak punya limitation, gak ada batasan. Tuhan aja gak dipercaya. Nah itu ini. Kita lebih percaya Thomas Hobbes yang tadi ya, Thomas Hobbes sebenarnya ateis kalau menurut saya. John Locke, trias politikanya. Rousseau yang namanya bicara tentang kontrak sosial. Tapi Anda lupa bahwa Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, semua 500 tahun sebelum orang-orang itu lahir sudah membahas tentang itu. Fungsi negara, apa fungsi negara? Al-Madinah. Al-Madinah, yang nomor 1 Al-Fadilah, negara utama. Fungsi negara adalah mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyatnya bahagia. Makanya Anies kan maju katanya bahagia rakyat. Al-Farabi. Tapi hari ini menurut saya kita masuk kategori yang kelima dari Al-Farabi, Al-Madinah Ad-Dhallah, negara yang sesat karena pemimpinnya suka menipu rakyatnya. Jadi so what kita? Oh tadi satu lagi, so what? Jadi harus gimana kita? Ya, pelajari lagi Al-Quran, siasah, karena narasi siasah politik. Karena dulu dijajah
kita tinggalkan. Kita tidak bahas diskurs tentang siasah di Indonesia, ketinggalan. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Mari kita kembali lagi mempelajari itu. Dengan cara apa? Kalau Masyumi mau maju, taruh di depannya adalah ethics, morality. Paling depan, jujur, menang kalah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada urusan. Perjuangan menang kalah. Saya dulu tahun 79-80 mahasiswa baru FISIP UI, FIS UI waktu itu ada ya di koran saya itu ada. Saya nomor 250 perintis 1 ujian 79. Ada. Saya nomor terakhir 250 karena saya dulu tesnya di Universitas Brawijaya. Saya diterima di FIS UI nomor 250. Ada nggak yang 68 itu? Asli. Tapi saya nggak punya master. Siapa yang berani-berani nulis saya ada masternya? Saya dulu MPhil Honors di Sydney University, 1 tahun upgrading into PhD. Saya nggak punya MA. Jadi etik. Political Islam as a political system. Pelajari lagi, apa sih sebetulnya dulu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Quran, yang kemudian pengalaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai the abolition of Turki Osmani. Pelajari itu. Ya. Makanya saya nggak mau disuruh ngomongin pemilu. Ini dibuka. Culture di mana? Sekarang ada bukan kita kan bukan budaya Arab, bukan Islam, enggak. Culture dalam Islam di cultural imperatif masih tetap penting. Tapi hati-hati. Karena di dalam cultural imperatif itu adalah to serve the divine revelation. Untuk melayani yang namanya firman-firman Allah. Itu budaya. Jadi ada yang kita bangun terus, ada yang harus kita tinggalkan. Ya. Karena budayanya di situ. Jadi so what? Reclaim political Islam. Masyumi, gak usah takut, gak usah lemah, gak usah takut. Anda punya Allah. Gak usah takut. Berjuang aja. Saya dulu 79 udah mau nurunin Soeharto, kok kita dibawa kakak-kakak kelas ke DPR, tapi 98 baru Soeharto turun. Biasa aja, berjuang aja kayak gitu kan. Hasilnya itu Allah nanti. Paling tidak Masyumi, siapkan karpet merah. Insya Allah di era akhir zaman. Di era akhir zaman, Allah pastikan Islam pasti menang. Pastikan kan? How to get there? Ya siapkan kadernya, sekolah yang benar, ijazah yang benar. Itu tingkatkan iman dan takwa, ya. Kemudian pelajari Islamic thinking, Islamic feeling, Islamic action. Jadi saya nggak ngomong cuma pemikiran aja, sampai pada level actionnya itu seperti apa. Turunkan itu semua ayat-ayat dalam Al-Quran, turunkan itu yang namanya hadis-hadis, turunkan itu contoh-contoh siapa pemerintahan yang Masya Allah, yang hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun tidak ada orang miskinnya, sehingga kita nggak bisa bayar zakat. Ya udah, Anda lebih tahu, saya nggak mau menggarami. Jadi how you view, jadi gimana kita melihat yang namanya pandangan kita ke depan. Kalau cuma teknis saja gampang, ya partai politik gimana, itu teknis. Tapi cara berpikir kita, sehingga kita berjalan di ihdinas syiratal mustaqimnya itu seperti apa. Nah itu penting, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita bicara tentang ya, pemikiran politik barat tadi. Ya, jadi yang namanya tadi contoh-contoh tadi itu pemikir-pemikir barat. Hati-hati juga. Ya, ada yang Buffalo Togetherness. Siapa itu Buffalo Togetherness? Barat itu
Karena modern dia memisahkan antara right dan ethics. Jadi LGBTQ itu human right. 10 tahun terakhir saya sedih, mahasiswa saya, waktu saya tanya tentang LGBTQ, biasanya masih ada 2 orang, satu Katolik, satu yang di pesantren, nggak setuju. Sekarang semuanya bicara tentang itu adalah human right. Terus gimana? Saya pikir itu. Jadi kalau kita bicara what can I do, what can we do, nanti di dalam teknis, kalau saya salah saya maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Insyaallah Mas Syumi siap untuk terus-menerus berjuang, kalah menang la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan keuangan yang maha kuasa, tapi ketuhanan yang maha esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.